Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke teman, dari kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat PP ini ya. Gue udah lama banget tinggal lihat marketnya PP ya, seperti apa ya. Mengingat saat ini untuk Fear and Greed Index atau tingkat keserakahannya itu cukup tinggi ya, masih cukup tinggi meskipun ada penurunan market cap untuk Bitcoin teman ya. Dan kalau kita cek juga dari altcoin session indexnya juga mengalami kenaikan ya daripada minggu kemarin. So kita nggak usah lama-lama, mending kita langsung aja untuk ke price actionnya si PP ini ya, karena nggak usah banyak-banyak dilihat ya, karena ini meme ya teman. Ya intinya bagaimana sih bang untuk kondisi PP ya. Jadi kemarin tuh ada yang request PP bang, bahas PP lagi dong katanya. Oke ya, saat ini kita akan coba membahasnya teman. Oke ya, kemarin untuk Bitcoin juga hampir menyentuh ATH-nya lagi dan tertekan turun teman. Ya, jadi sebenarnya kalau gue cek ya dari market PP ini, gue tetap meskipun saat ini lu lihat ya market PP itu ada suatu penurunan lah bisa dibilang temen ya, tapi gue tetap masih sangat bullish untuk si PP ini ya, karena tren dari PP ini ya belum ke breakdown ya. Jadi artinya masih ada chance atau kesempatan untuk PP ini terus akan naik ya, kalau menurut gue sih. Nah jadi kalau kita cek ya, gue pikirkan seperti ini gitu teman ya. Tapi ini hanya kasarnya aja sih ya, hanya kasarnya aja. So kita akan coba cek dulu support resistennya teman ya. Kita lihat kemarin PP baru aja ngebuat resisten di area sini ya. Ini di area sekitar kepala 13 dan saat ini mengalami suatu penurunan, dan kita lihat juga di sini ada support untuk PP. Nah, di sini ya. Oke, nah apakah ini nanti akan mengalami suatu penurunan lagi bang, atau mungkin akan mengalami suatu kenaikan gitu teman ya. Nah di sini sebelum kita lihat di situ, kita akan coba cek nih volume transaksi dari PP ya. Dan kalau gue cek sih temennya, ini memungkinkan kalau untuk sekarang ya, meskipun gue masih sangat bullish untuk PP, tapi kalau untuk sekarang gue pikir dengan banyaknya penjualan saat ini memungkinkan akan ada tekanan ya, masih secara harga masih akan ada tekanan untuk PP. Cuma di sini yang gue lihat ya, untuk MACD-nya ini akan membuat suatu golden cross gitu teman ya. Artinya meskipun ada tekanan ya, akan ada tekanan untuk PP, gue pikir ini akan cenderung masih dipertahankan ya, melihat MACD-nya itu benar-benar saat ini udah di ujung dan mau bersilangan gitu loh cuy MACD-nya ya. Jadi ini pola-pola yang memungkinkan kalian bisa memanfaatkan penurunan PP saat ini untuk akumulasi kalau menurut gua ya. Kita bisa lihat di sini. Ini pola-pola yang menurutku sama. Jadi gue pikir akan ada lonjakan ya, akan ada lonjakan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan sih ya teman ya. Mudah-mudahan ada sentimen yang cukup bagus yang bisa memungkinkan ada lonjakan untuk PP ya. Jadi gue lihat seperti ini teman ya, kalian bisa perhatikan ini dari MACD-nya. Terus dari RSI-nya gimana bang? Dari RSI, nah RSI-nya kan dia juga ngikutin market Bitcoin ya teman ya. Jadi kalau kita cek tadi tuh Bitcoin juga RSI baru ngebuat support baru gitu ya, support baru, dan saat ini posisi dari RSI juga masih di atas level 50 ya. Jadi masih ada sebenarnya dorongan kuat untuk PP itu, misalkan nanti ada turun, mungkin turun tipis dan akan ada dorongan untuk naik lagi gitu ya. Jadi manfaatkan setiap penurunan ini untuk kalian akumulasi, itu kalau menurut gua ya. Ya seperti itu teman. Dan saat ini enaknya kita nanti entry di mana nih enaknya ya? Enaknya saat ini sebenarnya kalian udah mulai bisa cicil ya. Kalau menurut gua saat ini kalian udah mulai bisa cicil
Tapi buat mastiin lagi kita akan coba cek secara Fibo deh. Oke, jadi secara Fibonacci memang PP ini penurunannya udah mencapai area 0,382 atau area golden. Biasanya area-area ini tuh akan mencoba untuk dipertahankan ya untuk market PP ini. Area-area ini tuh biasanya akan mencoba untuk dipertahankan. Baru nanti kalau misalkan memang dia bisa breakdown, ya kemungkinan besar dia akan mengarah di area 0,618 Fibonacci atau di area sini. Ya, jadi sebenarnya area ini tuh adalah area yang pas sebenarnya untuk buat kalian cicil tuh di area saat ini. Di area saat ini di 12 ya, 12.3 ya. Kalian bisa nyicil saat ini, terus kalian nanti juga bisa kalau misalkan ini masih terus turun, kalian bisa cicil di sekitar 0,618 Fibonacci-nya itu ada di sekitar kepala 11.600 ya. Jadi kenapa kok nggak langsung terjun aja bang di sini? Nggak, karena di kepala 0,618 kita lihat ya ada banyak shadow di sini terjadi di tanggal-tanggal 1 Juni 2025 ya. Artinya ini adalah area demand cuy. Ya, area sekitar kepala 11.400, 11.600 ini adalah area demand. Jadi gue pikir dia akan sangat kuat bertahan di sini. Ya terserah lu mau cicil di sekitar kepala 12 atau di kepala 11-nya. Ya. Karena kalau lu cicil di harga sekarang itu kan lu udah diskon berapa coba? Udah diskon sekitar 9%. Tapi kalau lu cicil di kepala 11, lu berarti nyicil di diskon sekitar 14%. Ya nyicil tipis-tipis aja, no problem sih kalau menurut gua. Ya, toh penurunan ini PP itu belum mampu untuk breakdown area trend up-nya. Ya, jadi gua acuannya trend up-nya temen ya. Gua acuan trend up. Jadi selagi PP meskipun saat ini ada turun, tapi posisinya dia belum mampu untuk breakdown area trend up-nya yang gue kasih garis kuning ini, itu menurut gue sih masih aman banget. Jadi kalau menurut gue memang kita bisa memanfaatkan ya momen koreksi ini untuk cicil-cicil aja sih, cicil-cicil ya, koreksi cicil gitu ya teman. Kalau menurut gue sih seperti itu, karena kita tinggal tunggu boomnya aja sih ini ya, karena kan dia udah keluar dari trend bearish-nya teman. Ini saat ini penurunan itu bukan trend bearish, ini trend penurunannya itu udah masuk dalam trend up. Jadi kasarnya kalau kita cek ya, jadi kan seperti ini kasarnya itu. Kasarnya itu seperti ini pola-pola pergerakan market PP. Oke, intinya seperti itu teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.